Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi pendaftaran vaksinasi dengan menggunakan aplikasi WA Autorespon atau WhatsApp Autorespon. Ya, jadi ini adalah ada fitur baru di aplikasi WA Autorespon, yaitu bisa memilih tanggal kapan mau vaksinasinya. Jadi nanti si pendaftarnya bisa memilih tanggal berapa dia akan vaksinasi, atau yang masih kosong itu tanggal berapa. Ya. Terus bisa juga cek jumlah pendaftar, jadi nanti ketika akan memilih tanggal, itu bisa mengecek jumlah pendaftarnya sudah berapa. Terus nanti bisa untuk unduh rekapan pendaftaran, ini hanya untuk admin ya, jadi untuk admin atau yang sebagai server itu bisa mengunduh rekapannya. Oke, sekarang saya akan preview dulu tampilannya, jadi seperti ini ketika kita ketik vaksin, jadi menu utamanya adalah vaksin. Oke, akan dibalas dengan menu utama seperti ini, selamat datang, terus ada beberapa menu pilihan, ada info vaksin, ada cek antri, ada daftar vaksin. Oke, saya ketik info vaksin. Nah, nanti akan berisi tentang informasi vaksinasi, ada jadwal, ada kuota, ada antrian, ada membawa KTP, terus patuhi protokol kesehatan, dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian setelah info vaksin ada cek antri. Cek antri. Jadi untuk mengecek di tanggal berapa itu sudah ada pendaftarnya berapa ya. Seperti ini, cek antri. Oke, nah seperti ini ada tanggal 14, ada tanggal 16. Tanggal 14 sudah 3, tanggal 16 sudah 1. Ya, seperti itu. Jadi nanti si calon pendaftar itu bisa memilih tanggal berapanya. Sekarang baru ke daftar vaksin. Daftar vaksin. Oke, saya kirim. Kemudian akan ada selamat datang. Terus tinggal memilih mau vaksin tanggal berapa. Misalkan saya ketik tanggal 17. Akan ada balasan, tulis nama lengkap Anda. Misalkan seperti ini. Nama saya sendiri. Terus kemudian nomor NIK-nya. Oke, setelah NIK dimasukkan, kemudian dosis keberapa? Misalkan dosis kedua. Terus kriterianya pakai yang mana? Umum aja ya. Oke, ini sudah jadi. Dan saya mendapat nomor antrian pertama di tanggal 17 September. Terus ini adalah bukti pendaftarannya, yaitu nomor antrian. Saya buka dan hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, seperti itu. Itu adalah previewnya. Oke, sekarang saya mulai dari langkah pertama. Langkah pertama adalah kita akan membuat sheet untuk formulir vaksinasi dulu. Ya, di dalam file server itu kita buat sheet untuk formulir vaksinasi. Nanti akan ada tambahan kolom, yaitu tanggal antrian, terus nama, nomor NIK, terus dosis, kriteria, sama nomor antrian. Nah, sekarang saya buka file Excel-nya ya. Kita buka file server XLSX-nya. Nah, seperti ini. Ini halaman setting, ini sheet vaksin. Saya kasih nama sheet vaksin ya. Nah, tadi untuk nama kolomnya saya tambahi ada tanggal antrian, ada nama, nomor NIK, dosis, kriteria, dan no antrian. Nah, ini sudah ada ya. Tanggal antrian, terus nama, nomor NIK, kriteria, nomor antrian. Terus di sini ada tambahan PDF file name, itu ketika nanti diberikan bukti pendaftarannya berupa file PDF, itu nama file PDF-nya apa? Nanti bisa digabung antara tanggal antrian dan nomor antrian ya, gabungan. Terus QR code, nanti ketika nanti di bagian bukti pendaftarannya dikasih QR code bisa. Ini nggak wajib ya, tapi kalau mau ditambahkan ya silakan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ingat-ingat, untuk judul kolom itu jangan sampai ada spasinya, terus tidak boleh pakai karakter lain selain huruf ya. Jadi harus huruf, jangan pakai garis miring atau strip ataupun yang lain. Pakainya huruf semua aja ya.
Terus kemudian langkah selanjutnya adalah setting validasi setiap pertanyaan. Jadi di dalam pertanyaan-pertanyaan nanti yang muncul itu divalidasi supaya nanti inputan itu tidak ngaco atau tidak bermasalah ya. Contohnya seperti ini. Misalkan tanggal antrian. Nah, tanggal antrian kan di sini untuk inputannya harus berupa format tanggal. Maka di sini saya kasih valid. Nah, valid seperti ini. Jadi nanti yang diinputkan adalah tanggal ini saja. 13/09/2021. Kalau tidak menginputkan yang ini berarti salah ya. Atau bisa juga 14, bisa juga 15. Ini tergantung dari nanti kita mau nyeting tanggal berapa saja ya. Ini saya contohkan tanggal 13, tanggal 14, 15, 16, dan 17. Kalau menginputkannya tanggal 18, ya berarti nggak bisa. Karena ini adalah harus seperti ini. Terus nanti kalimatnya di bawahnya silakan di sini ya. Ini silakan pilih tanggal vaksinasi, tanggal 13 atau tanggal 14, 15 dan seterusnya. Terus setiap pertanyaan yang ada di kolom atau di baris nomor 2, ini ya baris nomor 2, itu diakhiri dengan tanda titik 2 ini. Diingat-ingat. Ini juga sama titik 2. Semuanya ada titik 2-nya. Nah, untuk nama itu valid kapital harus huruf besar semua. Terus untuk nomor NIK itu wajib berupa angka, berarti di sini valid number. Terus jumlah angkanya adalah 16. NIK itu wajib 16. Kalau lebih atau kurang itu nggak boleh ya. Jadi harus divalidasi supaya inputannya valid dan benar ya. Terus dosisnya itu dosis 1 atau 2, kan tidak ada dosis ketiga. Berarti di sini valid 1 dan 2. Ini ya. Inputannya cuma 1 dan 2, nggak boleh lebih. Terus kriteria. Nah, kriteria di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini juga pakai valid supaya nanti inputannya tidak di luar ini. Jadi, harus memilih apakah remaja, hamil, menyusui, lanjut usia, atau umum. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa ditambahkan, silakan ya. Setiap pertanyaan wajib diakhiri dengan tanda titik 2. Ingat-ingat. Untuk nomor antrian dikosongi saja, terus PDF file name itu berarti tadi penamaan file PDF. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya adalah buat template bukti dan rekap pendaftaran. Jadi kita buat template buktinya nanti ketika sudah mendaftar itu dikirimi file PDF yang isinya adalah bukti pendaftaran. Nah, itu kita buat templatenya dalam file Microsoft Word yaitu docx, terus simpan di folder file WA. Nah, saya sudah membuatnya seperti ini di dalam folder file WA. Silakan dibuka file WA. Saya sudah membuat ada 2 file docx yaitu vaksin itu untuk bukti pendaftaran. Ini seperti ini ya. Ada nomor antrian, ini tanggal vaksinasi, tanggal antrian, nomor antrian yang muncul di sini, nama, kriteria, terus keterangan. Ini untuk desainnya bebas ya, mau seperti apa saja, bebas. Terus yang di dalam tanda kurung lancip ini adalah nama tabel yang ada di file server. Nah ini file servernya. Nanti yang muncul di sini yang mana saja, misalkan kolom nomor antrian, ya berarti yang ini yang muncul di belakang. Nah ini, no antrian. Ini wajib sama ya. Karakternya sama, terus huruf besar kecil nggak ngaruh. Terus di depan ada tanggal antrian, berarti nanti yang muncul adalah yang kolom yang ini ya. Nah seperti itu. Tinggal nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhan masing-masing ya. Oke, ini adalah template untuk bukti pendaftaran. Kemudian satu lagi template untuk rekapan daftar vaksinasi. Jadi nanti admin itu bisa mendownload rekapannya seperti ini. Judulnya daftar vaksinasi poli vaksin RSUD. Contohnya seperti ini ya. Minggu ketiga tanggal 13 sampai 18 September. Jadi nanti rekapannya jumlahnya berapa setiap harinya. Terus namanya siapa saja, terus dosis berapa saja, kriterianya apa saja. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dibuat seperti ini rekapannya. Nanti untuk file ini nanti saya kasih di deskripsi ya. Nanti silakan dicek saja, bisa di-download. Oke, selanjutnya kemudian setelah membuat buktinya, kemudian setting untuk ALT text tabel itu adalah nama sheet. Jadi ketika kita membuat rekap pendaftaran ya, itu untuk ALT text-nya wajib sama dengan nama sheet. Nah, contohnya seperti ini. Tadi di rekap vaksin, ini kan ada tabel ini, tabel. Nah, ini tabel ini harus dinamai dengan sama dengan tadi nama sheet-nya. Nah, di sini nama sheet-nya adalah vaksin. Nama sheet-nya adalah vaksin. Maka untuk tabel ini kita namai dengan vaksin. Dengan cara klik kanan yang ini, yang tambah plus seperti ini, tanda plusnya diklik kanan. Terus nanti ada tabel properties, pilih yang ALT text. Nah, di sini.
ini wajib sama dengan nama sheet-nya, vaksin gitu ya. Kalau tidak sama, nanti ini untuk yang muncul cuma satu baris saja, padahal mungkin di database-nya ada beberapa baris ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Ya, sekarang kita tutup file servernya. Saya save. Kita buka aplikasi WA Autorespon-nya. Oke ya. Saya double klik. Kita tunggu sampai nanti terbuka web WA dan baru kita scan QR code-nya. Oke, ini aplikasi sudah buka. Terus web WA juga sudah buka otomatis. Lalu kita scan QR code. Oke, kita scan saja sekarang. Oke, sudah di-scan. Pastikan untuk aplikasi connected ya. Dengan tanda di sini di bagian statusnya tulisannya adalah connected, wajib connected. Kalau tidak connected, itu menu-menu yang ada di sini tidak berfungsi. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat menu untuk ini, menu utama. Jadi kita buat menu utama supaya nanti si calon pendaftar itu tidak bingung ya. Kita buat menu-menunya saja. Pertama adalah kata kuncinya vaksin. Ini di fitur balas otomatis ya. Kita masuk ke balas otomatis, klik. Nah, di sini. Di sini kan ada pesan masuk, ada balas dengan, ada hak akses. Untuk pesan masuknya atau kata kuncinya adalah vaksin. Huruf besar kecilnya nggak ngaruh ya. Ini vaksin, terus balas dengannya ini saya sudah siapkan. Selamat datang di Polivaksin RSUD, silakan pilih menu berikut. Nah, contohnya seperti ini. Ini bebas ya, mau dibuat seperti apa saja. Nah, seperti ini. Terus kemudian saya klik tombol simpan. Oke, jadi kata kuncinya vaksin nanti dibalas dengan ini. Nah, kita coba ya. Saya ketik vaksin. Nah, seperti ini kan? Nah, ini. Jadi ada menunya seperti ini. Terus kemudian nanti ada info vaksin, ada cek antri, ada daftar vaksin. Nanti kita buat juga. Ini baru menu utamanya. Setelah menu utama, kemudian kita buat menu informasi. Nah, menu informasi ini isinya seperti ini, contohnya ya. Kata kuncinya adalah info vaksin, masih di fitur balas otomatis. Informasi umum tentang vaksinasi RSUD Palangkaraya. Ini contoh saja ya, informasinya nanti ada jadwal, ada kuota, ada jadwal kedatangan, terus wajib membawa KTP, terus patuhi protokol. Ini contoh saja, ya, contoh informasi yang ada. Nah, seperti ini. Kata kuncinya adalah info vaksin. Saya klik tombol baru. Saya ketik info vaksin. Nah, seperti ini. Pesan masuknya, terus balas dengannya adalah ini. Nah, saya kasih seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalau misalkan informasinya berupa gambar atau berupa file PDF, bisa juga dengan cara klik tombol lampirkan. Nanti silakan dipilih file mana yang akan dilampirkan. Itu bisa. Ya, jadi tidak berupa teks saja, bisa berupa gambar. Itu bisa saja ya. Jangan lupa diklik tombol simpan. Oke. Kita coba ketik info vaksin. Info vaksin. Nah, seperti ini ya. Sudah muncul, sudah jadi. Lalu selanjutnya adalah membuat menu cek jumlah pendaftar. Jadi ketika mau mendaftar itu kan mau memilih tanggalnya ya. Nah, itu kita bisa nanti si calon pendaftar itu bisa mengecek dulu tanggal ini sudah berapa pendaftar, tanggal ini sudah berapa, supaya nanti tidak melebihi kuota ya, karena untuk vaksinasi kan biasanya pakai kuota. Terus kata kuncinya adalah cek antri, terus fiturnya adalah cari data. Kita masuk ke menu cari data yang ini, ya. Terus kemudian di sini ada pesan masuk, ada tabel, ada kunci pencarian, kita setting ya. Pertama sudah masuk ke cari data, terus kata kuncinya adalah cek antri di sini. Saya tulis cek antri. Nah, di sini. Terus cari pada tabelnya adalah tadi tabel vaksin ya. Nah, ini tabel vaksin. Terus untuk kunci pencarian adalah berdasarkan ini tanggal antrian. Nah, tanggal antrian. Oke, saya checklist. Terus kemudian akurasi pencariannya adalah like saja. Terus kemudian balas dengannya adalah ini. Nah, ini kita tulis saja, langsung kopikan, taruh sini. Nah,
Terus kemudian ini maksudnya adalah, maksud dari ini adalah kita akan menghitung jumlah nama, jadi count nama itu berarti menghitung jumlah nama yang dikelompokkan berdasarkan tanggal antrian. Jadi tanggal antrian tanggal misalkan tanggal 13 itu jumlah namanya berapa, tanggal 14 itu jumlah namanya berapa. Nanti akan ada muncul rekapannya. Ya, terus jangan lupa klik tombol simpan. Nah, kemudian kita akan membuat menu pendaftaran vaksinnya. Nah, ini ke pendaftaran vaksin ya. Nanti untuk kata kuncinya adalah daftar vaksin. Untuk nanti fitur yang digunakan adalah isi formulir. Kita masuk ke menu formulir ya. Oke, ini sudah masuk ke menu formulir. Kemudian untuk pesan masuknya adalah kita ketikkan di sini daftar vaksin. Nah, seperti ini. Kemudian simpan ke tabelnya adalah tabel vaksin. Terus yang di checklist ya, di sini yang di checklist adalah checklist semuanya kecuali nomor antrian, PDF file name dan QR code. Nah, di sini kita cek untuk nomor antrian nggak usah, PDF file name nggak usah, QR code juga nggak usah. Terus jenis formulirnya pilih yang kompleks. Nah, kenapa kompleks? Karena tadi kita pakai validasi pertanyaan, pilihnya yang kompleks ya. Kalau yang simple atau medium itu nggak pakai validasi. Terus izinkan data ganda, pilih saja yes, supaya nanti satu nomor bisa mendaftarkan beberapa orang ya, itu bisa. Terus kemudian ID form digitnya adalah, jadi digitnya itu berapa? 001 itu berarti 3 ya, 002 itu berarti 3. Kalau 4 berarti 0001. Nah, timbang. Nah, saya pilih 3 saja karena nggak terlalu banyak. Terus yang ini biarkan saja. Nah, sekarang kita checklist mau bentuk apa nanti bentuk bukti pendaftarannya, apakah PDF atau JPEG atau DocX ya. Nah, saya pilih yang send PDF saja. Jadi ketika nanti mendaftar itu mendapatkan sebuah file PDF yang isinya adalah bukti pendaftaran ya, bukti pendaftaran. Nah, untuk nama template-nya tadi yang docx-nya itu sama saja dengan nama tabel atau nama sheet yaitu vaksin. Tadi di folder file WA sudah saya buat ini ya, file vaksin docx ya. Wajib sama dengan nama sheet-nya yaitu vaksin. Oke, kalau sudah diklik tombol simpan. Oke, seperti itu ya. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat download rekapan. Nah, ini untuk admin ya. Untuk admin berarti kita bisa mendownload rekapannya. Caranya, masuk ke menu cari data otomatis, yang ini. Terus kemudian klik tombol baru. Nah, untuk download rekapan, misalkan saya kasih kata kuncinya adalah rekap vaksin. Seperti ini. Nah, rekap vaksin. Ini cari pada tabelnya adalah vaksin. Oh ya, untuk pesan masuk ini sama saja dengan nama template-nya ya. Di sini nama template-nya adalah rekap vaksin juga. Jadi ketika saya ketik rekap vaksin ya berarti nama docx-nya juga harus rekap vaksin. Nggak boleh beda. Kalau beda nanti nggak bakalan muncul bukti rekapannya. Terus untuk kunci pencarian adalah tanggal antrian. Saya pilih tanggal antrian. Pilihnya yang like saja. Terus bukti yang dimunculkan atau yang dikirim berupa file apa? Apakah PDF atau JPEG atau DocX. Nah, karena ini rekap vaksin itu bisa beberapa lembar, itu berarti pilih yang send PDF saja. Karena kalau send JPEG kan cuma satu halaman saja ya. Nah, saya pilih yang send PDF. Untuk balas dengannya nggak usah, saya kasih strip saja. Karena kita akan membalas dengan PDF ya. Jadi sudah, saya klik tombol simpan. Oke. Oke ya, berarti settingnya sudah jadi semua. Sekarang kita uji coba. Uji coba untuk pertama adalah mengisi atau mendaftar daftar vaksin. Nah, daftar vaksin. Saya coba dari nomor yang ini ya. Oke, sekarang saya coba untuk mendaftar vaksinasi ya dengan cara ketik daftar vaksin. Nah, oke, sudah. Terus saya kirim. Nah, ini akan ada balasan seperti ini. Kemudian saya isi sesuai dengan formatnya. Misalkan saya pilih tanggal 14 ya. Oke, seperti ini 14 strip 09 strip 2021. Ini saya isi dari HP. Oke, muncul lagi akan ada pertanyaan, tulis nama lengkap Anda. Misalkan nama saya
Oh ya, ini untuk nama itu wajib kapital ya. Kalau misalkan saya tulis tidak huruf besar, maka akan ada peringatan seperti ini, berarti saya harus tulis huruf kapital. Nah, contohnya misalkan seperti ini, saya tulis Mulyono pakai huruf kapital atau huruf besar. Nah, kemudian akan ada pertanyaan untuk memasukkan nomor NIK. Nah, nomor NIK juga wajib tadi 16 karakter. Nah, saya ketikkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Harus 16 karakter. Nah, kalau 16 karakter berarti lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kemudian vaksinnya dosis keberapa? 1 atau 2? Misalkan saya pilih dosis kedua. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kriterianya saya pilih yang umum. Nah, seperti ini. Nah, data isian Anda sudah berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Tanggal vaksinasinya adalah 14.09.2021. Nomor antriannya adalah 001. Nah, terus akan muncul nomor antrian. Dan di sini namanya adalah 14.09.2021. Terus nomor antrian ya, nama PDF-nya. Kita coba buka hasilnya seperti apa. Saya download, kemudian saya buka. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, contoh bukti antriannya atau bukti pendaftarannya. Nomor antriannya adalah ini, tanggal vaksinasinya adalah ini kategori umum, terus ini adalah keterangannya. Seperti itu ya. Kemudian kita akan membatasi jumlah pendaftarannya per harinya itu berapa. Misalkan jumlah per harinya adalah 100 pendaftar saja. Jadi kalau misalkan lebih dari 100 itu tidak menerima. Sehingga nanti kita harus menyetingnya. Nah, nyeting di aplikasinya adalah di bagian ini. Di bagian max record. Nah, di sini max record kita tulis di sini adalah 100. Nah, 100 itu maksudnya adalah ketika nanti jumlah pendaftarannya lebih dari 100, misalkan 101, itu si pendaftar 101 itu nggak bisa masuk datanya. Jadi harus memilih di tanggal yang lain ya. Jadi per tanggal yang dipilihnya. Misalkan di sini tanggal 14. Tanggal 14 nomor antriannya sudah sampai 100. Nah, maka jika ada pendaftar yang mendaftar tanggal 14 lagi, itu otomatis tidak akan tersimpan. Nah, contohnya ya. Ini saya coba contohkan, saya isi max record-nya 3 saja supaya nggak terlalu lama. Kemudian saya simpan. Saya coba isi untuk nomor tanggal 14-nya saya isi sampai 3 isian ya. Saya coba isi dulu. Nah, oke, ini untuk tanggal 14 itu jumlah pendaftarnya adalah sudah sampai 003. Kita coba cek ya. Cek untuk antriannya tadi kata kuncinya adalah cek antri. Nah, kita coba masukkan ke sini. Cek antri terus tanda pagar. Nah, kita berarti kalau tanda pagar seperti ini berarti mengecek semua tanggal. Kita kirim enter. Nah, di sini tanggal 14/9/2021 jumlahnya adalah 3 pendaftar. Nah, tadi misalkan di sini sampai 100 ya, berarti kan 100 di sini pendaftar. Oke, tadi sudah saya setting maksimalnya adalah 3. Ketika saya mengisi di tanggal ini lagi, yaitu tanggal 14, maka datanya tidak akan tersimpan. Saya coba ya. Harusnya tidak tersimpan ini. Saya ketikkan daftar vaksin lagi, kemudian saya isi di tanggal 14 lagi. Nah, seperti ini. Misalkan namanya Budi, terus kemudian nick-nya. Oke, dosisnya kedua. Terus ini remaja. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Ketika nanti si Budi ya, ini si Budi mendaftar lagi di tanggal 14, itu datanya tidak tersimpan. Maka akan ada tulisan, maaf, kuota formulir vaksin pada tanggal 14 sudah penuh. Nah, berarti silakan mengisi di tanggal yang lain. Nah, ini kan untuk jumlah pendaftar baru tanggal 14 saja. Berarti tanggal 13 bisa, tanggal 15 bisa, kayak gitu. Ketika saya daftar vaksin lagi, tapi saya milihnya di tanggal yang lain, bukan tanggal 14, itu bisa. Tanggal 16 misalkan. Ya, jadi yang kosong itu tanggal berapa, berarti kita bisa milih. Budi. Oke, Budi mengisi lagi di tanggal 16. Kemudian nick-nya dimasukkan, dosisnya dosis ke-1. Ini remaja. Nah, ini kan bisa kan?
Ya, jadi ketika di tanggal yang lain itu bisa masuk seperti itu ya. Terus kita cek antriannya, coba ya, kita cek antriannya. Cek antrian berarti tulisannya adalah cek antri. Cek antri. Tanda pagar. Oke, ini tanggal 14 ada 3, tanggal 16 ada 1. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang sebagai admin yaitu untuk merekap pendaftar. Nah, pendaftarannya itu siapa saja di tanggal berapa saja. Nah, caranya tadi di menu cari data otomatis, kemudian kata kuncinya adalah rekap vaksin. Nah, rekap vaksin, kita ketik rekap vaksin, terus tanda pagar. Kalau cuma tanda pagar seperti ini saja, berarti akan menampilkan semua datanya. Semua data di tanggal berapapun, ya. Karena tadi di sini untuk kunci pencariannya adalah tanggal antrian, berarti tanggal berapapun akan muncul. Jika saya kirim, maka akan terbentuk sebuah file PDF yang isinya adalah semua peserta yang sudah masuk. Peserta atau pendaftar yang sudah masuk di sini 3, di sini 1, berarti totalnya 4 ya. Kita coba buka di sini, saya download, saya buka. Isinya adalah 4 pendaftar ini. Ya, seperti ini ya. Ini urutan, ada 14, tanggal 14-nya 3, tanggal 16-nya 1. Tapi ketika nanti si admin atau yang mengurusi ini inginnya cuma di tanggal tertentu saja, misalkan cuma mendownload di tanggal 14 bulan 9, ya berarti di bagian rekap vaksin ini saya tambahi yaitu 14-09. Ini artinya mendownload rekapan ya yang sudah mendaftar vaksin di tanggal 14 bulan 9. Lalu saya enter, maka akan dikirimi rekapannya yaitu tanggal 14 saja. Kita coba ya, lihat. Nah, seperti ini, tanggal 14 saja. Seperti itu. Tadi kan ada tanggal 16-nya. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk teknis aplikasi pendaftaran vaksinasi. Nah, silakan bagi teman-teman yang sudah mempunyai aplikasinya bisa dimanfaatkan fitur ini, fitur yang terbaru. Untuk template-nya sudah saya taruh di deskripsi ya. Nanti bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi bisa langsung mengkopikan template-nya, terus bisa disesuaikan dengan vaksinasi atau pertanyaan-pertanyaan juga bisa disesuaikan. Silakan, monggo ya. Dan bagi yang belum punya aplikasinya, silakan bisa menghubungi nomor saya. Mau WA silakan boleh, mau telepon juga boleh. Nanti akan saya bimbing cara menggunakan aplikasinya. Oke, untuk tutorial kali ini mungkin cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Saya tunggu kabar baiknya dari teman-teman semua yang membutuhkan aplikasi ini. Sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.